Karis dan Shalom. Kita akan bersama mendengar firman Tuhan di penghujung bulan Januari tahun yang baru 2021 dari kitab Wahyu pasal 13. We are going to read the word of God from Revelation chapter 10 in this end of the month of January 2021. We will read from Revelation chapter 13 verse 1 to 10. Wahyu pasal 13 ayat 1 sampai 10. Lai memberikan judul binatang yang keluar dari dalam laut. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatan, dan taktanya, dan kekuasaannya yang besar. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran, lalu mengikut binatang itu. Dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Sambil berkata, dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya, dan semua mereka yang diam di surga. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari Anak Domba yang telah disembelih. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan.
Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ya harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. So far the reading of the Word of God. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Diberkati bagi setiap anak Tuhan yang membaca, yang mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Antichrist, Antikristus, siapakah dia? Who is the Antichrist? Siapakah Antikristus itu? Saya memberikan tema ini, saudara, karena pada akhir-akhir ini, baik di YouTube, di dalam website, di dalam tulisan-tulisan dan percakapan dan perdebatan dan video dan berbagai macam sosial media, berusaha berbicara tentang Antikristus, gejala-gejala akhir zaman, dan sebagainya dan sebagainya. Saya berbicara tentang topik ini bukan karena ini merupakan topik yang lagi hangat di media sosial atau di dalam tulisan-tulisan dan video YouTube, tapi karena kita telah sampai di pasal 13 yang berbicara tentang binatang yang keluar dari dalam laut, yang ada hubungannya dengan topik yang hangat ini. Saya berharap saudara bahwa dengan penggalian dan pendalaman dari Wahyu pasal 13 ini, saudara dan saya dapat hiburan dan kekuatan, bukan menjadi takut, bukan menjadi panik, tetapi menjadi berani, menjadi terhibur, menjadi makin kuat, menjadi mengerti akan arti firman Tuhan. I hope that through this preaching of Word of God, you and me can get comfort and be strengthened by the Word of God in connection with this chapter. Even though this topic is very attractive, interesting by many people, or even people now, but I like to see the topic through the Word of God. Saya ingin membagi khotbah saya berdasarkan firman ini di dalam 3 bagian penting. Bagian yang pertama, kita akan melihat tentang binatang yang keluar dari laut ini, bentuknya, kekuatannya, karakternya, kemudian targetnya. Dan terakhir kita lihat hiburan, kekuatan dari Tuhan. Saya memberikan poin-poin ini untuk menolong kita memahami apa yang Tuhan sampaikan dalam pasal 13. Dan saya berharap dengan ini saudara dan saya mendapat pemahaman yang jelas tentang arti binatang yang keluar dari dalam laut ini, dibandingkan nanti minggu depan tentang binatang yang keluar dari bumi. Bahkan kita akan bicara juga arti angka 6. Saudara, seperti sebelumnya, di dalam mendalami ayat-ayat firman Tuhan ini, saya
berdoa, bergumul, mempelajari berbagai macam buku baik dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Di dalam Alkitab Indonesia, Alkitab bahasa Inggris, dan beberapa buku yang saya bisa temukan, saya berusaha mempelajari maknanya, artinya dari setiap ayat yang ada di dalam perikop ini, dan berharap bisa diaplikasikan bagi kita pada zaman ini. Saya memberikan judul Antikristus. Siapakah dia? Who is this Antichrist? Karena topik ini menarik perhatian. Karena topik ini menjadi pertanyaan besar. Karena pokok ini menjadi perdebatan dan keinginan tahu yang banyak dari generasi ke generasi. Bahkan dalam buku-buku yang saya baca dalam interpretasi, setiap generasi, setiap masa mempunyai penafsiran sendiri dan mengaplikasikan sendiri arti antikristus itu. Dan saya melihat bahwa setiap masa, setiap waktu, setiap pemimpin memberikan interpretasinya tersendiri. Oleh karena ada berbagai macam interpretasi dan penafsiran tentang antikristus ini, maka saya mengambil waktu 1 minggu penuh untuk bergumul dengan Tuhan dan untuk mempelajari dan belajar dan membaca sambil bergumul dengan Tuhan untuk mencari tahu siapa itu antikristus, tetapi paling utama arti dari pasal 13 ayat 1 sampai 10. Tatkala saya membaca pasal 13 ayat 1 sampai ayat 10, ternyata saya tidak temukan kata antikristus di dalam perikop ini. Bahkan saya baca juga di dalam pasal 13 bagian yang selanjutnya, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-18, di mana ada disebut angka 666 yang juga merupakan topik yang hangat. Itu juga tidak sebut tentang antikristus. Tidak ada kata antikristus. There is no word antichrist in this special chapter from verse 1 to the end, verse 18. Nothing. Saya juga membaca pasal 14, pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 19, pasal 20, pasal 21, pasal 22 yang paling terakhir pun saya tidak temukan kata antikristus. Even from chapter 13, 14, 15 up to 22, I did not find the word antichrist. Jadi saudara, kalau tidak ada kata antikristus di dalam pasal ini, apakah kita bisa menyimpulkan bahwa pasal ini bicara tentang antikristus? Yang kedua, tatkala saya membaca perikop yang kedua di dalam ayat selanjutnya, pasal 13 ayat 11 sampai ayat 18, binatang yang keluar dari dalam bumi, itu pun tidak bicara secara langsung bahwa itu antikristus. Tetapi di dalam percakapan dan di dalam berbagai macam video dan berbagai macam penulisan, orang menulis bahwa pasal 13 perikop pertama itu adalah antikristus. Kemudian perikop yang kedua ayat yang ke-11 sampai 18 juga antikristus. Dan sebagainya berbicara tentang antikristus. Nah, kalau seandainya ini betul antikristus di dalam pasal 13 ayat 1 sampai 10,
Kemudian ayat 11 sampai ayat 18 bicara tentang antikristus. Berarti sebenarnya di dalam dua perikop ini ada dua antikristus. Antikristus yang satu yang keluar dalam bentuk binatang dari laut, dan antikristus yang kedua harusnya keluar yang kedua yaitu yang keluar dari binatang yang keluar dari bumi. Tapi kenapa orang katakan bahwa ada satu antikristus? Padahalnya di sini ada dua binatang. Ini merupakan pertanyaan yang membuat saya bergumul dan mencari tahu. Bukan saja itu, saudara. Tatkala saudara pelajari lagi lebih banyak dalam pasal-pasal selanjutnya, ternyata di dalam binatang ini ada tanduknya dan kepalanya, itu menunjukkan banyak raja-raja. Nah kalau begitu sebenarnya ada banyak antikristus kan. Jadi kita harus fair dan jujur mengambil kesimpulan berdasarkan Alkitab. Kita tidak bisa mengambil kesimpulan di luar Alkitab. Khusus pokok tentang antikristus. Saya berbicara ini karena saya juga membutuhkan kesimpulan yang kuat, yang alkitabiah untuk saya percayai. Saya tidak mau mengambil kesimpulan dan pemikiran konsep tentang antikristus di luar Alkitab yang tidak alkitabiah. Maka apa yang dikatakan para reformator, back to the Bible, itu betul. Kita harus kembali ke Alkitab. Oleh karena itu bicara tentang pokok ini, sebelum saya menggali lebih dalam, saya mau sampaikan bahwa saya ingin memberikan penjelasan ayat per ayat untuk melihat bahwa arti-arti yang disampaikan oleh Tuhan ini haruslah menjadi dasar iman kita. Karena dasar iman yang benar harus berdasarkan firman, bukan berdasarkan tulisan manusia, pikiran manusia. Masih berhubungan dengan antikristus, saudara. Saya mendapat beberapa ayat di dalam firman Tuhan yang berbicara tentang antikristus, dan itu tertulis secara jelas, yaitu terdapat di dalam surat Rasul Yohanes yang juga menulis kitab Wahyu ini. Itu terdapat di dalam kitab surat Yohanes yang pertama pasal yang kedua. Saudara bisa lihat di sana. Saya akan baca juga. Surat Yohanes pertama pasal yang kedua. Kemudian ada juga berbicara dalam surat Yohanes yang pertama pasal yang keempat. Dan yang ketiga yaitu dalam surat Yohanes yang kedua pasal yang pertama. Jadi saya temukan kata antikristus ini ada di dalam 3 pasal dan ada 4 ayat yang berbicara antikristus itu siapa. Saya kira kita harus mulai dari situ, baru kita hubungkan dengan Wahyu pasal 13 teks kita. Mari kita bersama-sama melihat dalam 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-18. Saya baca demikian yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Ayat 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Saya lanjut. Nanti dalam ayat 22 ayat ada antikristus lagi, ayat 19. Memang mereka berasal dari antara kita,
tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Ayat 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Sebab barang siapa menyangkal Anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa menyangkal Anak, barang siapa mengaku Anak, ia juga memiliki Bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup kekal. Jadi ada dua ayat yang berbicara tentang antikristus, ayat 18 dan ayat 22. Dalam surat Yohanes yang sama ini pasal 4, lagi-lagi dia sebut tentang antikristus. Khusus di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 saya baca, dan kita lihat ayat ketiga berbicara tentang roh antikristus. Demikian bunyi surat Yohanes. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam bumi atau dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal dunia, dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Ayat yang lain yang berbicara tentang antikristus secara clear itu di dalam surat Yohanes yang kedua ayat yang ke-7. Begini bunyinya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu,
tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Anak. 3 bagian ini, bahkan sebenarnya ada 4 ayat inilah yang berbicara tentang antikristus. 1 Yohanes pasal 2 ayat 18, 1 Yohanes pasal 2 ayat 22, 1 Yohanes pasal 4 ayat 3, dan 2 Yohanes 1 ayat 7. 4 ayat di dalam 3 pasal berbicara tentang antikristus. Saya memberikan ayat-ayat ini supaya kita mengerti siapa, bagaimana, dan definisi antikristus. Supaya sebentar kita melihat Wahyu pasal 13 ini dengan kacamata penjelasan firman Tuhan dari Rasul Yohanes, siapa itu antikristus. Saudara, mari kita lihat apakah pasal 13 berbicara tentang binatang yang keluar dari laut adalah antikristus. So I like to give those 3, even 4 verses from 1 John 2 and from 1 John 4 and 2 John 1 verse 7. They're talking about Antichrist, that we can understand who is this Antichrist and whether this chapter 13 talking about Antichrist. Mari saudara kita melihat pasal yang ke-13. Dalam pasal yang ke-13 saudara, saya akan menggali ayat per ayat. Namun saudara yang sudah mendengar dan membaca tadi, saudara sudah melihat bahwa yang dibuat dan yang ditunjukkan tentang binatang yang keluar dari laut ini memenuhi syarat sebagai antikristus. Jadi boleh dikatakan bahwa pasal 13 ada hubungannya dengan berbicara tentang antikristus. Tapi saudara, tatkala saya menggali lebih dalam, ternyata tidak seperti yang ditulis dan disebutkan dan diuraikan oleh beberapa penafsir. Bahwa pasal 13 ini berbicara tentang satu antikristus saja. Karena dalam pasal 13 ini saudara, sebagai gambaran umum, sebelum kita menggali ayat demi ayat, saya menemukan bahwa di dalam pasal 13 ini berbicara tentang binatang yang punya kepala, yang punya tanduk, dan yang punya mahkota. Tatkala saya membanding pasal 13 ini dengan pasal 17, Wahyu pasal 17, dan Daniel pasal 7, Tuhan menjelaskan bahwa tatkala Tuhan berbicara tentang tanduk dan berbicara tentang kepala, dalam hal ini ada 7 kepala dan 10 tanduk, itu berbicara tentang raja-raja. Dan saya coba menghitung yang disebutkan di sini, ada 7 kepala dan 10 tanduk, dan dalam Daniel dan dalam pasal 17, Daniel pasal 7 dan Wahyu pasal 17 berbicara tentang raja-raja, maka 7 raja tambah dengan 10 tanduk juga menyebutkan tentang 10 raja, maka paling sedikit ada 17 raja yang dihubungkan dengan bahasa simbol di sini. Mengapa ini penting bagi saya? Karena dengan begitu maka kita bisa melihat bahwa sebenarnya bukan satu saja raja yang antikristus, tapi sebenarnya ada lebih dari satu. Ini yang menghibur saya, inilah yang menolong saya memahami akan pasal 13.
Nanti saudara kalau masuk di dalam pasal yang ke-17, saudara akan temukan lagi penjelasan firman Tuhan. Tuhan sendiri menjelaskan bahwa selain 7 raja dan selain 10 raja dari 7 kepala dan 7 tanduk itu, ada lagi 1 raja ke-8 yang ada, yang tidak ada, dan yang akan datang. Jadi sebenarnya tambah lagi itu ada 18. Kalau saudara baca lagi di dalam ayat-ayat selanjutnya, dalam ayat 11 sampai ayat 18, perikop berikut tentang binatang yang keluar dari bumi, maka ternyata ada oknum lain lagi yang bisa dikatakan juga antikristus. Oleh karena itu saudara, kembali kepada surat Yohanes pasal 2, definisi tentang antikristus, dan dia sampaikan bahwa antikristus itu bukan saja satu tetapi ada banyak. Berarti kena dengan apa yang ada di dalam pasal 13. Saya baca kembali apa yang dikatakan oleh Rasul Yohanes. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Jadi ada seorang antikristus, tapi juga ada banyak antikristus. Saya mau lihat ayat ini untuk kita hubungkan dengan pasal yang ke-13 ini. Nah, setelah saudara dan saya melihat bersama kacamata dari 1 Yohanes pasal 2 ini, baru kita bisa menggali bersama pasal 13 untuk memahami apa yang Tuhan maksudkan dalam bahasa simbolik di ayat ini. Dalam pasal ini saya tadi sudah sampaikan bahwa binatang yang keluar dari dalam laut ini digambarkan ada 3 poin penting yang kita akan bahas satu persatu. Ada bentuknya, ada kekuatannya, ada karakternya, ada targetnya, tentu terakhir ada hiburan dari Tuhan. Mari kita lihat satu persatu. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang. Mulutnya seperti mulut singa, dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan taktanya dan kekuasaannya yang besar. Ini adalah gambaran tentang binatang yang keluar dari dalam laut. Bentuknya seperti macan tutul, seperti harimau, seperti singa, punya tanduk, punya kepala, punya mahkota. Itu gambaran. Binatang ini bagaikan monster, dan saya kira saudara dan saya kira siapapun belum pernah melihat binatang seperti ini yang pernah ada di bumi ini. Monster seperti ini hanya ada di dalam pasal 13. Binatang yang bentuknya seperti macan tutul, kakinya seperti beruang, mulutnya seperti singa. Punya kepala 7, tanduk 10, mahkota 10. Kalau saudara rajin membaca Alkitab, saudara bisa lihat juga di dalam kitab Daniel, yang mana Daniel juga mendapat penglihatan dalam pasal 7 yang mirip seperti penglihatan ini.
Ini satu hal yang luar biasa. Orang berbeda tetapi penglihatan mirip. Macan tutul juga ada di sana. Singa juga ada di sana. Beruang juga ada di sana. Namun Daniel melihat lagi satu yang lain yang mengerikan. Dan tidak disebutkan modelnya seperti apa. Tetapi di dalam Wahyu tidak disebutkan tentang model binatang yang keempat. Bentuk yang keempat itu. Tapi kalau saudara baca dalam pasal yang ke-17, saudara akan temukan ada satu binatang yang lain yang dikatakan ada, kemudian hilang, kemudian akan ada. Itu kita melihat gambarannya. Yang saya melihat ini bagaikan monster yang mematikan. Sama seperti yang minggu lalu kita belajar tentang naga. Ular yang juga mematikan itu modelnya hampir sama. Modelnya hampir sama, dikatakan tentang naga. Maka tampaklah satu tanda yang ada yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam atau merah menyala yang besar, berkepala 7, bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Kalau saya banding antara naga dengan binatang yang keluar dari dalam laut ini, ada satu beda, yaitu mahkotanya beda. Naga besar, merah menyala, tapi dia punya tanduknya itu 10, dan dia punya kepalanya 7 persis seperti binatang, hanya bedanya di mahkota. Naga punya 7 mahkota, sementara binatang punya 10 mahkota. Ini luar biasa binatang ini. Karena dia punya mahkota justru lebih banyak dari naga itu sendiri. Saya berusaha untuk memahami apa maksud di balik bahasa simbolik ini dengan membandingkan ayat satu dengan ayat yang lain. Tapi sebelum saya menggali itu lebih dalam, saya pikir baik untuk kita melihat bahwa dengan menyampaikan tentang banyaknya tanduk itu menunjukkan kekuatan-kekuatan, menunjukkan juga kepintaran karena banyaknya kepala. Dengan menunjukkan mahkota itu juga menunjukkan kemenangan, keberhasilan. Sementara menunjukkan tentang binatang yang paling mengerikan dan mematikan, macan tutul, harimau, singa, ini menunjukkan kematian, dreadful animal. Animal yang berupa kayak monster yang memakan, mematikan. Inilah bentuk dari binatang itu. Mari kita melihat arti di balik bentuk ini. Binatang yang keluar dari dalam laut ini bertanduk 10. Kitab Daniel berbicara dan Tuhan sendiri menjelaskan kepada Nabi Daniel 10 tanduk, 7 kepala, berbicara tentang raja-raja dan kerajaan-kerajaan. Pasal 17 dari Wahyu juga berbicara tentang Tuhan sendiri menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan 10 tanduk dan 7 kepala itu raja-raja. Mari saya baca biar saudara bisa lihat bersama. Wahyu pasal yang ke-7 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Adapun binatang yang kau lihat itu telah ada namun tidak ada, ia akan muncul dari jurang maut dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada namun tidak ada dan akan muncul. Yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Ketujuh kepala itu adalah 7 gunung yang di atasnya perempuan duduk itu. Ketujuhnya adalah juga 7 raja. 7 raja. 7 kepala, 7 raja.
5 diantaranya sudah jatuh, yang 1 ada, dan yang lain belum datang. Dan jika ia datang, ia tinggal seketika saja. Ayat 11. Dan binatang yang pernah ada dan yang sekarang tidak ada itu, ia sendiri adalah raja ke-8. Dan namun demikian dari ke-7 itu, dan ia menuju kepada kebinasaan. Ayat 12. Bicara tentang 10 raja. Dan ke-10 tanduk, tadi sudah kepala, dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu adalah 10 raja yang belum mulai memerintah, tetapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dengan binatang itu. Dan mereka seia sekata, kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, dan mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Jadi, saudara lihat Tuhan sendiri menjelaskan ayat ini. Firman Tuhan menjelaskan firman Tuhan. Pasal 17 ayat 8-12 menjelaskan pasal 13 ayat yang pertama dan ayat yang kedua ini. Jadi saya harap dengan pasal 17, bahkan Daniel pasal 7, saudara bisa baca di rumah juga, saudara akan temukan penjelasan Tuhan sendiri berbicara tentang kepala dan tanduk, ada hubungannya dengan raja atau kerajaan. Dengan demikian saudara, tatkala kita membaca akan pasal 13, saudara sudah bisa paham bahwa yang dimaksud dengan berkepala 7 adalah 7 raja dan bertanduk 10 adalah 10 raja. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan saya memahami mahkota menunjukkan kemenangan, kemuliaan. Jadi raja-raja ini memimpin dengan kemenangan. Tetapi di dalam atau di atas kepala mereka tertulis nama-nama hujat. Ini saudara nanti kita hubungkan dengan karakter dari raja-raja yang ada hubungannya dengan antikristus, yang raja-raja yang tidak taat kepada Tuhan dan menolak Tuhan Yesus sebagai juru selamat, seperti yang dikatakan Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes pasal 2. Binatang yang kulihat itu serupa macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa, dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan taktanya dan kekuasaannya yang besar. Ayat ini menunjukkan tentang kekuatan, keperkasaan, dan penguasaan dari raja-raja ini. Raja-raja yang tidak taat, raja-raja yang jahat, raja-raja yang tidak rohani, raja-raja yang tidak mengikuti Tuhan, raja-raja yang anti Tuhan, anti gereja, anti kerajaan Allah, anti orang kudus, anti Kristus. So you see, these kings and kingdoms are the kings and kingdoms that always going against Christ and God and His church and saints. And you can see later on. But they have the power from Satan. So this is satanic kingdom. Jadi saudara, 7 raja, 10 raja yang disebutkan di sini adalah kerajaan-kerajaan, emperor, kekaisaran, bangsa, pemimpin yang satanik, yang bersifat jahat, yang bersifat iblis. Karena mereka mendapat kekuatan dari iblis. Maka jelas memang ini adalah antikristus. Tetapi bukan satu
karena udah jelas ada lebih dari satu, karena raja demi raja, kerajaan demi kerajaan. Mereka menjadi kuat karena iblis memberikan kekuatan kepadanya, memberikan kekuasaan kepada mereka, memberikan takhta kepada mereka, tentu memberikan kemuliaan dan posisi kepada mereka. Ayat ini saudara mengingatkan saya tentang pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun setelah dia berpuasa 40 hari 40 malam. Saudara bisa lihat di dalam kitab Lukas pasal 4, dan saya kira dalam Matius pasal 4 juga berbicara tentang bagaimana Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Saudara bisa lihat di ayat 1 sampai ayat yang ke-13 berbicara tentang bagaimana Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Itu juga tercatat dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai 14 dan Markus pasal 1 ayat 12 sampai 13. Ini ada bacaan yang panjang, tapi saya hanya mau ambil bagian satu yang berhubungan dengan kerajaan, di mana iblis berkata bahwa dia bisa memberikan kerajaan dunia ini kepada Tuhan Yesus kalau dia mau menyembah iblis. Saya baca di ayat yang ke-5. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi. Dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Iblis menunjukkan kepada Tuhan Yesus dalam sekejap mata tentang semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Dengan ayat ini saudara menolong saudara dan saya mengerti bagaimana iblis memberikan kekuasaan dan takhta dan kekuatan kepada raja-raja yang jahat ini. Mereka tidak jalan sendiri, tetapi mereka jalan di bawah direction, arahan, dorongan dari iblis. Maka saudara melihat dalam sejarah kehidupan, kalau ada kaisar, kalau ada raja yang kita temukan, yang membunuh orang percaya, yang membakar orang percaya, yang menganiaya orang percaya, itu tidak lain dipimpin oleh si naga. Dan saudara tahu dalam sejarah ada banyak yang kita bisa bicara. Sejak sejarah kekaisaran Romawi yang begitu banyak, yang begitu tidak taat. Kekaisaran Yunani, kekaisaran Mesir, kekaisaran Babel pada zaman Nebukadnezar, kekaisaran Persia dan lain sebagainya. Saudara bisa lihat Asiria, saudara bisa lihat betapa bengisnya mereka dan dipimpin dan diarahkan, digerakkan oleh iblis untuk membunuh orang-orang percaya. Bukan saja mereka, bahkan saudara bisa lihat juga di Israel sendiri. Tatkala Tuhan Yesus datang, bahkan pimpinan-pimpinan orang Yahudi waktu itu pun membunuh Tuhan Yesus, bahkan pengikut-pengikut Tuhan Yesus, para rasul pun mendapat kesusahan, bahkan kematian dan penganiayaan dan sebagainya oleh mereka. Ini menurut saya adalah para anti Kristus, anti Tuhan, anti Allah, anti gereja, anti orang-orang kudus, anti kerajaan Allah.
Kerajaan apapun yang menjalankan dan memimpin kerajaan berdasarkan kejahatan, berdasarkan kelaliman, berdasarkan penganiayaan yang membunuh dan menyusahkan para pengikut Tuhan, para penyembah Tuhan, itu adalah pengikut iblis dan tentu anti Kristus dan anti Tuhan. Dan saudara lihat di sini, mereka punya kuasa dan kekuatan yang besar yang diberikan oleh iblis. Oleh karena kekuatan, kekuasaan, dan posisi dan kehebatan-kehebatan yang dimiliki oleh binatang ini yang menunjukkan sekaligus berhubungan dengan kerajaan demi kerajaan yang anti Tuhan, anti Kristus, anti orang-orang kudus, anti gereja. Mereka mempengaruhi dunia, dan betul iblis menguasai dunia. Dan orang jatuh di dalam dosa dan cenderung untuk mendengar iblis dan cenderung untuk tidak mentaati Tuhan. Maka ayat yang ketiga seterusnya sampai ayat yang keempat menjelaskan tentang bagaimana orang-orang yang tidak mendengar Tuhan menyembah iblis. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu. Dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama dengan binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Ayat ini menunjukkan betapa meluasnya kerajaan iblis. Betapa banyaknya orang yang menyembah setan dan iblis. Nah, dikatakan seluruh dunia heran tatkala binatang yang salah satu kepalanya itu luka dan sembuh. Dan oleh karena iblis memberikan penyembuhan, maka mereka menyembah iblis atau naga itu. Saudara melihat, naga adalah iblis, binatang adalah kerajaan iblis, kerajaan jahat. Kerajaan si jahat, si iblis melawan kerajaan dunia. Dan di dalam kerajaan iblis, kerajaan dunia ini, ada kerajaan-kerajaan, ada raja-raja yang digembleng, dipimpin, diarahkan oleh si iblis. Dan mereka menyembah iblis daripada menyembah Tuhan. Hal ini saudara mengingat saya tentang apa yang terjadi misalnya di Kekaisaran Romawi. Ada kaisar yang sampai katakan bahwa dia adalah Tuhan. Dan masyarakat, rakyat diperintahkan untuk harus menyembah dia sebagai dewa. Dan umat Tuhan dipaksa supaya menyembah dia dan menyangkal Tuhan. Ini bukti bagaimana ayat ini dibuktikan tentang kekuasaan iblis di dalam menguasai dunia. Di dalam ayat yang ketiga berbicara tentang kepala yang salah satu dari 7 itu kepalanya kena luka dan membahayakan hidupnya. Saya mencari tahu makna ini, saudara. Dan saya melihat ini menunjukkan salah satu kepala, berarti ada salah satu kerajaan yang menjadi lemah dan menjadi tidak kuat. Ada beberapa penulis yang mau menjelaskan tentang poin ini dan menyebutkan Raja A, Raja B atau Kaisar A, Kaisar B. Tapi juga sulit untuk menyatakan dengan jelas siapa yang dimaksud. Tuhan juga tidak jelaskan di sini siapa. Kita tidak bisa menyebut secara baik. Tetapi ada satu ayat yang lain yang saya temukan dalam pasal yang ke-17 berbicara tentang ada satu kerajaan atau raja yang ke-8 yang ada, yang tidak ada, dan yang ada.
Saya kira itu merupakan jawaban tentang yang ada, terus tidak ada seperti hilang dan mau mati, kemudian dia muncul kembali, dia sehat kembali. Saya pikir itu ada hubungan dengan ayat yang ketiga di sini. Bersama dengan ini, Alkitab menjelaskan tentang sifat, karakter, model hidup, jiwa dari si binatang ini, dan bersama dengan kroni-kroni raja-raja yang mengikutinya. Itu dijelaskan lebih dalam ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh dengan kesombongan dan hujat. Dan kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukan 42 bulan lamanya. Lalu ia membuka mulutnya dan menghujat Allah, menghujat namanya, dan kemah kediamannya, dan semua mereka yang diam di surga. Dua ayat ini saudara menunjukkan karakter, jati diri, jiwa, hakikat, identitas dari binatang ini atau kerajaan iblis ini bersama dengan tanduk-tanduknya dan kepalanya dan dirinya, yaitu raja-raja yang tidak mentaati Tuhan. Isinya tidak lain yaitu sombong dan menghujat Allah. Makanya saudara sudah lihat dengan jelas dalam penjelasan ayat pertama dikatakan di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Berarti ini adalah otaknya, isinya di kepalanya itu, dan tentu di hatinya dan jiwanya itu hanya berisikan tentang kesombongan diri dan penghujatan-penghujatan kepada Allah. Inilah cara iblis. Iblis mau supaya Allah dihujat, iblis mau supaya Allah dilawan, iblis mau supaya orang jangan menyembah Allah. Maka saudara lihat di sana, mulutnya itu diberikan penuh dengan kesombongan. Binatang itu diberikan mulut penuh dengan kesombongan dan hujat. Jadi saudara, kita bisa melihat dalam sejarah bagaimana raja-raja yang sombong, kemudian raja-raja yang menghujat Allah. Contoh yang jelas saudara bisa lihat dalam sejarah Raja Nebukadnezar yang sombong dan menghujat Allah, dan dia kena hukuman. Saudara bisa lihat juga dalam sejarah kekaisaran Romawi, dan ada banyak cerita yang berhubungan dengan hal ini. Dan ini juga bisa kita lihat di zaman sekarang tentang raja atau pemimpin yang sombong dan melawan Allah. Itu akan membuat hal-hal bersifat penghujatan dan bersifat tidak menghormati Tuhan, penghinaan, dan bersifat kesombongan. Saudara, kita tidak hanya melihat sejarah yang sudah lewat, tetapi kita juga bisa melihat sejarah sekarang. Dan kuncinya ada di sini. Ataupun sejarah selanjutnya saudara akan melihat kuncinya ada di sini. Apakah pemimpin pemerintahan kerajaan itu bersifat alkitabiah, surgawian, taat Tuhan, atau melawan dan menghujat Tuhan. Itulah jiwa, karakternya akan kelihatan. Dan karakter kerajaan, kekaisaran yang bersifat politis, yang bersifat naga atau iblis, modelnya tidak lain sombong dan menghujat Allah. Hujatannya luar biasa, dia hujat. Dia tidak saja hujat Allah, tapi juga dia hujat namanya, dia hujat kediamannya, dan dia hujat orang-orang yang diam di surga. Ini berarti berbicara tentang orang-orang percaya, tentang tempat orang-orang percaya beribadah, tentang Allah itu sendiri, dan tentang diri Allah. Berarti penghujatan dan perlawanan terhadap Allah, anti Allah, terhadap kerajaan Allah, anti kerajaan Allah, terhadap gereja, anti jemaatnya, dan penghujatan terhadap orang-orang kudus, yaitu orang-orang yang percaya. Itulah karakter dari binatang atau dari pengikut-pengikutnya. Poin yang berikut, Alkitab menjelaskan tentang binatang ini dengan targetnya, sasarannya. Ayat yang ke-7.
Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, dia harus dibunuh dengan pedang. Target dari binatang ini, target dari tanduk-tanduknya, target dari kepalanya, target dari kakinya, mulutnya, target dari badannya yang bersifat singa, harimau, macan tutul, adalah kepada orang-orang percaya. Orang percaya siapa? Saudara dan saya. Orang-orang percaya di perjanjian lama, orang percaya di perjanjian baru. Orang percaya yang sudah mati, martir dan sudah naik ke surga. Orang yang percaya pada Tuhan Yesus adalah target dari binatang ini. Target dari tanduk-tanduknya, raja-raja, kaisar-kaisar dan lain sebagainya. Dan saudara bisa lihat jelas bagaimana iblis menggunakan para raja yang bersifat politis ini untuk menghantam, untuk membunuh, untuk melawan, dan untuk mengalahkan mereka. Nah, dikatakan di sana bukan saja di satu tempat, tetapi kepada suku, umat, bahasa, dan bangsa. Ini berarti bersifat universal. Nah, itu cocok dengan memang kerajaan iblis. Dia mengarah ke situ dengan menggunakan raja-raja sebagai alat dalam tangannya untuk membahayakan para pengikut Tuhan. Dan di sana Tuhan katakan bahwa Tuhan mengizinkan dan Tuhan menentukan. Jadi saudara, di sini dikatakan Tuhan menentukan, itu ada yang ditawan, ditentukan untuk ditawan, dia akan ditawan. Yang ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, itu dia harus dibunuh dengan pedang. Saya membaca ini saudara, dan saya melihat saudara dan saya tidak bisa lari. Artinya Tuhan sudah mengatur. Bahkan orang yang akan dibunuh pun Tuhan sudah atur itu. Jadi saudara, kalau Tuhan sudah atur itu, Tuhan akan juga memberikan kita kekuatan untuk menghadapi tantangan-tantangan iman. Makanya saudara, dikatakan dalam ayat selanjutnya ada hiburannya, dibilang apa? Yang penting di sini adalah ketabahan dan iman orang percaya. Tuhan membuka rahasia ini, Tuhan menyampaikan perikop tentang binatang ini supaya kita dapat kekuatan iman, supaya kita menjadi tabah tatkala kita menghadapi setiap tanduk, setiap kepala, setiap raja, setiap pemimpin, setiap siapa saja yang datang untuk memberikan kita kesulitan, penganiayaan, ataupun pembunuhan. Kalau itu terjadi di zaman kita, saudara mengerti. Dan ini sudah terjadi di zaman sebelum. Tetapi kalaupun saudara hadapi, misalnya ditawan, misalnya disusahkan, misalnya dianiaya, bahkan misalnya dibunuh sebagai martir, firman Tuhan sudah sampaikan kepada kita bahwa kalau sudah ditentukan itu akan terjadi. Tapi kalau tidak, saudara, kita dipelihara. Karena setiap dari kita Tuhan tahu masa depan kehidupan kita satu persatu. Kita hidup di zaman akhir ini. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi di dalam pembacaan firman Tuhan sekarang, saya mau berikan beberapa kesimpulan penting untuk kita tarik dari pasal 13 ini. Yang pertama, bahwa saya melihat yang dimaksud dengan antikristus di dalam pasal ini bukan saja satu, memang ada satu tapi ada banyak. Itu kata 1 Yohanes pasal 2. Ada banyak, dan di dalam pasal 13 ini sudah berbicara tentang berbagai macam kerajaan.
Untuk menolong saudara memahami akan pasal 13 bagian ayat 1 sampai ayat yang ke-10, saya mau meringkas seperti begini. Bahwa dunia ini dikuasai oleh iblis oleh karena manusia jatuh dalam dosa, dan iblis menguasainya, dan dia mengatur, mengontrol raja-raja ini untuk menjadi alat dalam tangannya untuk mengikuti dia dan menyembah dia. Binatang yang keluar dari dalam laut saya melihat sebagai kerajaan iblis. Ada naga, ada kerajaan iblis. Di dalam kerajaan iblis ada binatang-binatang, ada tanduk-tanduk, yaitu ada raja-raja. Dan ada kepala-kepala, yaitu ada raja-raja yang tidak taat kepada Tuhan. Dan mereka ini saya melihat juga sebagai anti Kristus, anti Tuhan, anti gereja, anti orang percaya, anti kerajaan Allah. Dari hal ini saudara, kita bisa melihat bagaimana hubungan binatang ini dengan yang dijelaskan oleh kitab Injil Matius, Markus, dan Lukas tentang bagaimana pencobaan Tuhan Yesus yang dicobai oleh iblis berhubungan dengan kerajaan, bahwa iblis menguasai dunia dan dia menggerakkan, mendirect, memimpin para pemimpin-pemimpin politis supaya tidak menjadi taat kepada Tuhan, tetapi taat dan ikut dia untuk menyusahkan orang-orang percaya dan menyembah dia. Dan banyak manusia di dunia menyembah dia. Jadi di dalam pasal 13 ini berbicara tentang lebih dari satu anti Kristus. Ada 7 raja, ada 10 raja, ada raja yang ada dan tidak ada dan akan datang seperti dibicarakan di dalam pasal 17 juga. Dan tujuannya tidak lain yaitu supaya menggiring manusia di bumi, bahkan orang percaya menyangkal Tuhan Yesus, menyangkal Allah, dan menyembah si iblis, menyembah si naga, menyembah setan, menyembah kerajaan-kerajaan jahat, kerajaan-kerajaan durhaka. Mereka melaksanakan dan menjalankan hal-hal ini di bawah gerakan, di bawah arahan, di bawah penguasaan dari si iblis. Itu poin yang pertama. Tentu di dalam 1 Yohanes ada bicara juga ada seorang antikristus yang lain yang datang. Tetapi kita tidak tahu siapa itu. Dijelaskan di sini, menurut pemahaman saya, ada berbagai macam antikristus yang melawan Tuhan dan para orang percaya. Di dalam surat Tesalonika, Rasul Paulus juga bicara tentang datangnya si pendurhaka yang mirip dengan apa yang dijelaskan di dalam pasal yang ke-13. Tetapi kita pun tidak tahu dengan jelas siapa. Namun ciri khas sudah dijelaskan oleh Rasul Yohanes dan sudah dijelaskan dalam Wahyu pasal 13 ini. Ciri khas anti-Kristus yang tidak lain penuh dengan hujatan, penyangkalan, perlawanan, peperangan dengan Allah dan orang-orang yang percaya pada Tuhan Allah dan Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Itu kesimpulan saya pertama. Kesimpulan saya yang kedua dari pasal 13 ini, saya belajar bahwa meskipun iblis bersama dengan kroni-kroninya, bersama dengan pengikut dan para raja dan kaisar dan pemimpin politik yang lain sebagainya, penuh dengan kekuatan, penuh dengan kekuasaan, dan bisa saja orang percaya menderita dan ditawan.
Tetapi semua ini tidak terjadi di luar kehendak Tuhan. Dan ini yang saya lihat sebagai hiburan. Sehingga dikatakan siapa yang punya telinga dengar. Dengar bahwa ini real, ini ada. Tetapi dengar juga bahwa penting adanya iman. Perlu adanya ketabahan. Itu poin kedua yang saya bisa simpulkan dari khotbah pada saat ini. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Kenapa? Karena ada sudah ditentukan untuk ditawan, ya ditawan. Ada yang Tuhan sudah tentukan untuk dibunuh dengan pedang, dibunuh dengan pedang. Tapi apakah itu kekalahan? Ya kekalahan secara manusia, tetapi itu tidak kalah secara rohani. Karena dengan begitu kita memenuhi apa yang telah Tuhan rencanakan. Seperti yang telah saudara dan saya belajar dari meterai yang ke-5. Saya baca lagi dalam khotbah kita atau pengajaran firman Tuhan pada waktu-waktu yang lalu. Itu dikatakan di dalam meterai yang dibuka yang ke-4. Mau saya meterai yang ke-5. Ayat yang ke-9. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-5, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lama lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Ini yang martir yang mati karena firman Allah. Dan kepada mereka masing-masing diberikan selai jubah putih. Dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi. Hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Yang akan dibunuh sama seperti mereka. Berarti Tuhan sudah rencana untuk itu. Jadi ada yang ditawan, ada yang dibunuh dengan pedang, dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini adalah ketabahan dan iman. Ketabahan dan iman kepada Tuhan. Bersama dengan itu saudara, saya sebelum menutup khotbah ini saya mau mengingatkan saudara bahwa meskipun iblis berusaha untuk menyusahkan gereja dan kerajaan Allah dan pengikut-pengikut Tuhan, tapi dia tidak akan bisa menguasainya. Karena memang dia selalu kalah. Kalah secara rohani. Dalam minggu yang lalu saudara sudah lihat perang di sorga dia kalah. Perang dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menang sebagai anak, dia kalah. Perang juga dengan gereja. Dia coba untuk menyemburkan dari mulutnya keluar seperti air sungai, dia juga kalah. Itu sudah menunjukkan kekalahan iblis untuk menyusahkan gereja. Jadi saudara lihat di sini, ini tidak terjadi di luar pengontrolan Tuhan. Sehingga saudara kita jangan merasa takut tatkala mendengar berita ini. Tatkala mendengar tentang binatang yang keluar dari bumi ini, tentang kuasa-kuasa iblis. Tuhan jauh lebih kuat dari si iblis dan kroni-kroninya. Maka saudara nanti di dalam pasal yang ke-14 2 minggu ke depan saudara akan melihat bagaimana dibicarakan tentang kemenangan daripada Tuhan Yesus. Pasal 15. Pasal yang ke-16 juga bicara tentang tuaian dan bicara tentang kemenangan, nyanyian kemenangan Tuhan Yesus. Bahkan kesimpulan dalam pasal yang ke-17 yang tadi saya sudah baca dikatakan begini, yang kroni-kroni daripada si naga, 7 raja dan 10 raja dan sebagainya dikatakan begini. Mereka akan berperang melawan anak domba. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang dipanggil dan yang telah dipilih dan yang setia. Ini mereka yang termasuk di martir, yang mati syahid, yang dibunuh, yang ditawan, yang dianiaya. Termasuk di dalamnya akan mendapat kemenangan. Dan memang kita adalah lebih dari kemenangan, pemenang-pemenang.
Makanya sudah lihat dalam pasal yang ke-18 bicara tentang kejatuhan kroni-kroni iblis. Kerajaan-kerajaan iblis itu jatuh. Pasal yang ke-19 ayat 11 dan seterusnya bicara tentang kemenangan Tuhan Yesus yang datang dengan menggunakan mahkota yang banyak sekali. Itu menunjukkan kemenangan-kemenangan Tuhan lewat Injil dan memenangkan orang-orang percaya yang jumlahnya tidak bisa dihitung. Selanjutnya pada bagian yang terakhir dari pasal 20 juga dibicarakan tentang penghancuran pada si iblis dan bahkan juga pada pengikutnya, termasuk binatang ini, termasuk si raja-raja itu, termasuk orang-orang yang mengikuti dia, dihancurkan. Saya kira ini penting. Tatkala kita belajar dari pasal 13, saudara dan saya tidak saja memfokuskan diri pada iblis, meskipun Tuhan membuka, menjelaskan tentang kekuatan iblis dan serangan-serangannya dan kejahatan-kejahatan yang dibuat, tapi jangan lupa kekuatan itu ada kekuatan yang lebih hebat lagi, yaitu kekuatan Tuhan kita dalam Tuhan Yesus yang sudah menang dan lebih dari pemenang dan membuat kita pemenang, sehingga kita bisa menghadapi akan kehidupan kita. Dari manapun datang si antikristus model apapun, saudara dan saya boleh pegang dan berjalan bersama Tuhan Yesus Kristus sebagai pemenang, sebagai pemberani. Yang penting di sini, saudara, adalah ketabahan. Yang penting di sini adalah iman berdasarkan firman Tuhan. Kita adalah pemenang. Kita adalah lebih dari pemenang. Bahasa Roma pasal 8. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Soli Deo Gloria. Segala pujian hanya untuk Tuhan kita. Amin.